Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teh Ani Sembako. Video kali ini saya mau sharing kembali kegiatan di warung sembako teman-teman ya. Di video kali ini saya mau sharing pertanyaan salah satu teman yang bertanya ya, katanya butuh berapa bulan sih Teh untuk berkembangnya usaha sembako gitu ya teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman saya itu untuk usaha sembako, jika ingin berkembang yang penting kita udah mulai usaha, semangat dalam menjalani usaha ya, konsisten dalam buka tutup, dan kita harus perhatikan barang-barang yang sering laku, yang sering diminati pembeli itu barang apa saja. Untuk masalah berkembang atau tidaknya itu tergantung rezeki kita ya. Kalau rezeki kita itu bagus, pasti cepat berkembangnya ya, cepat majunya, cepat laris manisnya ya teman-teman. Dan kita harus punya juga beberapa trik dalam berdagang sembako ini ya, supaya bisa digemari pembeli, supaya bisa diminati para pembeli gitu ya. Supaya lebih banyak lagi pelanggan tuh, kita harus punya trik-trik tersendiri juga. Maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya ya. Ada suara ondel-ondel keliling jadi sedikit terganggu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan sharing persembakoannya ya. Triknya bagaimana Teh supaya warungnya diminati pembeli, digemari pelanggan itu seperti apa gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita melengkapi barang dagangan, terusnya lagi harga-harga pun kompetitif, lebih terjangkau lagi harganya ya, lebih murah dari harga barang-barang sembako di kompetitor kita. Itu jadi salah satu menarik pembeli supaya berdatangan berbelanja ke warung kita dengan harga murah. Salah satu minat pembeli adalah dengan ketertarikannya dengan harga-harga yang lebih murah dibandingkan warung-warung lainnya ya teman-teman. Itu salah satu penarik pelanggan juga. Dan lain-lainnya itu seperti kelengkapan barang sudah tadi ya, harga murah itu pasti ya banyak yang suka tentunya teman-teman. Dan kita juga harus melayani pembeli itu dengan ramah, dengan secara ikhlas gitu ya teman-teman, jangan merasa terpaksa gitu ya, karena kan ini usaha kita ya. Kalau kita tidak perbaiki pelayanan, jadi siapa lagi gitu ya, kan kita ingin maju usahanya, ingin berkembang gitu. Jadi perbaikilah dalam hal pelayanan ini teman-teman. Selanjutnya untuk perkembangan warung itu butuh berapa lama, berapa bulan gitu ya teman-teman. Ini menurut saya selama saya berjualan sembako ini, untuk perkembangan usaha itu kan tadi tergantung rezeki kita. Kalau lebih cepat mungkin itu rezeki kita itu lagi bagus gitu ya. Tapi biasanya dalam jangka 3 bulan kita udah melihat perkembangan usaha kita ini ya, berkembang atau tidak tuh dalam waktu 3 bulan ini ya. Misalnya dari hari pertama sampai seminggu berikutnya penjualan kita itu berapa gitu ya. Kita berinteraksi dengan pelanggan tuh berapa banyak gitu teman-teman, penjualan barang-barangnya tuh cepat atau tidak gitu ya. Ada berapa orang dalam sehari orang berbelanja ke warung kita. Kita lihat perkembangan usaha kita tuh dari situ ya teman-teman. Semakin banyak kita bertransaksi, semakin banyak orang berbelanja, maka semakin berkembang juga usaha kita. Biasanya dalam 3 bulan itu minimalnya ya sudah terlihat perkembangan usaha teman-teman. Nah, jika belum terlihat dalam 3 bulan, kita coba pertahankan untuk dalam jangka 7 bulanan ya teman-teman. Karena usaha itu kan butuh proses teman-teman ya, tidak mudah apalagi jika banyaknya persaingan usaha di wilayah kita. Jadi kita harus perhatikan juga dari bulan ke bulan itu, kita perhatikan berapa omset pendapatan kita, berapa barang-barang yang terjual gitu ya. Barang apa saja yang sering dicari, sering dibeli pelanggan gitu teman-teman. Kita harus perhatikan itu, harus kita barangnya itu kita lihat ya, barang apa saja yang sering lakunya, sering orang beli cepatnya, itu barang apa, sembakonya atau barang-barang lainnya ya teman-teman. Nah, dari situ kita bisa melihat perkembangan usaha kita. Nanti setelah 7 bulanan itu insya Allah ya, kalau yang warungnya baik perkembangannya, akan terlihat hasilnya, mungkin lebih banyak barangnya bertambah gitu ya, ataupun modalnya udah mulai bertambah juga gitu teman-teman. Karena orang-orang berbelanja pun mungkin udah mulai banyak setelah kita berjalannya usaha selama 7 bulan ini teman-teman. Kalau untuk
usaha kecil-kecilan di rumah seperti ini ya wajar jika belum banyak perkembangan ya, karena kita pun modalnya hanya seadanya ya teman-teman. Beda dengan modal yang besar yang jutaan gitu ya teman-teman, yang puluhan juta modalnya itu kan beda pastinya penghasilannya, dan cara melengkapi barangnya pun pasti beda ya teman-teman. Kalau untuk usaha kecil-kecilan seperti ini di rumah, seperti warung saya ini, ya jangan terlalu berharap terlalu pesat kemajuan ya, karena semua tuh butuh uang juga teman-teman ya. Tapi kita harus telatenin, harus sabarin aja usaha kita ini. Yang penting sehari-hari itu kita masih belanja, masih bisa untuk mencukupi keperluan kita sehari-hari dalam operasional warung ataupun keperluan warung ya teman-teman. Jadi menurut saya dalam perkembangan usaha warung sembako itu kita lihat dari jangka waktu paling sedikit ya 3 bulanan, dan paling lama itu 7 bulan ya. Itu menurut saya terlihat perkembangan usaha itu di situ ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa prediksi sendiri ya dalam mengelola usaha sembakonya. Kalau teman-teman mungkin ingin lebih pesat lagi berkembangnya, ya usahakan perbaiki dalam segala halnya, dari modal warungnya, dari pelayanannya, dari kebersihan warungnya juga. Cara menata barangnya pun kita harus lebih kreatif lagi supaya menarik lebih banyak lagi pembeli datang berbelanja ke warung kita. Dan kembali lagi ke rezeki kita juga teman-teman ya dalam mengelola usaha sembako ini. Karena namanya rezeki itu beda-beda ya, meskipun kita sama berjualan tapi penghasilannya pasti beda ya teman-teman, seperti itu. Jadi jangan terlalu memikirkan 3 bulan nih udah bisa kembali modal, 7 bulan nih udah bisa kembali modal. Tidak seperti itu ya kalau berjualan sembako teman-teman, karena berjualan sembako itu bertahap gitu ya teman-teman. Jadi belum bisa kembali modal saat usia dagang kita itu masih berbulan-bulanan gitu teman-teman ya. Dan kita memang kalau usaha sembako itu harus telaten banget ya, karena mengingat keuntungan hanya Rp1.000 paling besar gitu, Rp500 teman-teman. Jadi wajar jika usaha ini agak sedikit lambat perputaran, apalagi jika pembelinya sedikit ya teman-teman. Beda dengan yang rame, mungkin bisa cepat banget berkembangnya usahanya teman-teman. Dan kita juga harus tahu di lingkungan kita ini pembelinya itu siapa, kalangan mana gitu teman-teman ya. Biasanya kalau orang yang standar berbelanjanya hanya beli paling transaksi hanya 3.000, 5.000 ya. Kalau dikalikan banyak sih mungkin lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau pembelinya hanya sedikit, dengan penjualan seperti itu ya mungkin agak lambat juga perputaran modalnya, dan juga agak lambat juga perkembangan usahanya ya teman-teman. Jadi intinya kita harus warungnya itu ramai kalau ingin cepat perputaran ataupun cepat ingin kembali modal gitu ya, ataupun ingin cepat berkembang usaha dalam jangka sekian bulan misalnya ditargetin gitu ya. Kita harus usahakan supaya warung kita itu rame ya. Kita harus banyak mempromosikan barang-barang yang kita jual ini, mempromosikan kepada orang-orang yang belum tahu mungkin ya kita berjualan teman-teman. Karena berjualan sembako itu susah gampang gitu ya. Kalau yang udah ketemu rezekinya gampang banget ya berkembang usaha teman-teman. Tapi kalau masih awal itu masih awam buka usaha sembakonya, mungkin kita harus sambil belajar dulu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus kepada perkembangan usaha, jadi jalani aja dulu teman-teman sambil kita berjalannya waktu memperbaiki semua kekurangan usaha kita gitu ya, sambil belajar ya. Nanti juga bakalan ketemu ya trik-trik dagang itu seperti apa ya. Kalau kita jelasin tuh susah kalau nggak sendiri yang menjalankan ya teman-teman, karena setiap warung itu pasti beda cara berjualannya, cara mempromosikannya itu beda-beda juga teman-teman. Namun kebanyakan warung-warung besar, toko-toko besar itu untuk menarik pelanggan itu secara memberikan harga murah gitu ya teman-teman. Nah itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga menginspirasi untuk usahanya ya. Dan ini semoga menjadi jawaban juga untuk teman yang bertanya, seperti itulah jawaban saya teman-teman ya. Sekian dulu videonya, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.